Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Seperti kata bijak yang ada di depan ini, perjuangan yang kita lakukan hari ini akan membangun kekuatan yang kita butuhkan untuk hari esok. Jadi apa yang kita capai butuh perjuangan, nggak bisa instan seketika. Perkenalkan, saya Novi Cahyono. Saya ada di Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran sebagai analis senior di kelompok interoperabilitas transaksi elektronik. Insya Allah Desember besok saya 30 tahun di Bank Indonesia. Saya lebih lama di Departemen Teknologi Informasi, 18 tahun saya di sana, khususnya IT yang menghandle sistem pembayaran. Kemudian 2 tahun saya mutasi ke BI Provinsi Riau, Pekanbaru. Di situ saya dapat pengalaman baru, di mana tadinya saya sebagai pembuat atau programmer, di Pekanbaru saya menjadi user atau pengguna. Kemudian setelah itu saya mutasi ke BI Jawa Barat selama 1 tahun. Di situ saya dapat penugasan di mana saya harus mempersiapkan implementasi dari lembaga baru yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian saya mutasi lagi di Otoritas Jasa Keuangan Jawa Barat selama 3 tahun, membangun dari awal sampai OJK siap. Kemudian saya memutuskan untuk kembali ke BI. Dulu kita diminta untuk memilih apakah lanjut ke OJK atau pulang ke BI. Saya memilih kembali ke BI dan setelah kembali saya mutasi lagi ke Sumatera Barat atau Padang. Dari Padang 2018 saya mutasi ke Jakarta di Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional. Kebenaran departemen ini baru yang mengurusi National Payment Gateway, di mana di situ ada prinsip interkoneksi dan interoperabilitas. Dan setelah itu DGPN bergabung dengan DPSP dan saya juga bergabung di DPSP sampai saat ini. Itu perkenalan dari saya. Sebelum kita mulai, ini pengawasan terhadap tempat dan lingkungan kerja. Jadi mohon diperhatikan kebersihan ruangan, juga kalau ada kabel-kabel mohon diperhatikan jangan sampai ada yang tersandung atau nanti bisa kesetrum. Kemudian jangan membuat sampah sembarangan. Jadi kalau ada sisa-sisa tisu atau kertas gitu ya, tolong dibuang di tempatnya. Kemudian kita juga punya sarana proteksi kebakaran, gempa. Jadi pintu darurat keluar dari ini dia ada pintu darurat, kalau toilet juga ada, silakan ada petunjuknya. Ini tata tertib selama pelatihan. Jadi kita harus sepakati, pertama hadir tepat waktu, kedua jelas dilarang merokok, ketiga handphone dimatikan selama pelatihan dan menjaga ketenangan. Jadi jangan berisik. Kalau mau bertanya silakan angkat tangan dan tidak meninggalkan ruangan selama pelatihan berlangsung, kecuali kalau ada kebutuhan darurat silakan. Dan tidak makan dan tidak minum di dalam ruang pelatihan. Kita punya ruang makan minum sendiri. Kalau dari gambar ini, apa yang teman-teman lihat? Ini yang lagi ngetren sekarang. Coba pikan. Ini kayaknya menggambarkan situasi metaverse ya, Pak? Ya. Nah, metaverse ini sedang in. Kami di Bank Indonesia sedang melakukan festival digital, salah satu temanya adalah Metaverse. Dan kami pernah melakukan training of trainer dengan temanya Metaverse. Metaverse itu apa? Jadi dulu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi kita bisa berinvestasi di dunia digital melalui Metaverse. Dan seperti di film-film Star Trek ya zaman dulu ya, kalau kita lihat ini semua mau lihat data atau mau proses cukup begini aja dengan Metaverse. Jadi sesuatu yang tidak mungkin di masa lalu menjadi mungkin di masa sekarang. Kita bisa beli tanah di Metaverse. Pak Novi boleh tanya, Ya, apakah boleh. ini kayak macam di film-film kayak hologram gitu ya? Iya. Jadi kalau Pak Apep ngelihat film Matrix, nah itulah Metaverse. Jadi seolah-olah atau Avatar, film Avatar itu adalah Metaverse. Secara fisik kita ada di sini, tapi secara UI kita ada di dunia lain. Ya mirip Avatar, Matrix. Kalau Star Trek beda kan, kalau Star Trek kita pindah fisik kan, mungkin belum terdeteksi, tapi ya bisa jadi nanti kalau sesuatu yang mungkin gitu kan. Kalau Star Trek lebih ke arah fisika kuantum ya. Ya, fisika kuantum. Cuman memang saya juga kalau teknologi ini pasti udah bisa dilakukan. Hanya kalau lihat infrastruktur di Indonesia saya kurang yakin Pak Novi. Oke. Ini sengaja saya tampilkan bahwa kita harus siap dengan digitalisasi.
Oke, lanjut. Mengapa kita perlu pelatihan ini? Pertama, sesuai dengan tema kita bahwa standarisasi kompetensi di SPKUR, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, tapi kita fokus di proses transaksi transfer dana dan transfer kredit. Kemudian secara tidak langsung kita mengembangkan pengembangan sumber daya manusia, dan yang menjadi fokus ketiga adalah bagaimana kita mempersupervisi pemrosesan transaksi transfer dana dan transfer kredit serta penata usaha CPG. Tema kita adalah cara mensupervisi kegiatan pemrosesan transaksi dana dan transfer kredit dan penata usaha CPG. Tujuannya kami harapkan setelah bapak-bapak mengikuti pelatihan ini, bapak-bapak tahu dapat menjelaskan cara mensupervisi, dan nanti manfaatnya bapak-bapak peserta mampu mensupervisi kegiatan dari pemrosesan transaksi transfer dana dan transfer debit serta penata usaha penggunaan CPG. Sebelum kita masuk ke inti dari pelatihan ini, saya ingin memberikan gambaran ekosistem sistem pembayaran. Ini sangat basic dan ini menjadi sangat dasar. Bapak-bapak bisa tahu sistem pembayaran. Jadi sistem pembayaran itu dibagi dua, tunai dan non tunai. Kalau tunai pasti bapak-bapak tahu kan, ada di dompet ada uang kertas, uang logam gitu ya, itu tunai di sini. Nah, sekarang kita sudah zamannya non tunai. Dari sisi operasional, sistem pembayaran non tunai itu ada yang diselenggarakan Bank Indonesia, BI sebagai operator. Jadi jelas kalau di atas ini BI berperan sebagai operator yang menyediakan layanan SP sebagai regulator perizinan fasilitator. Yang diselenggarakan BI pertama RTGS, kemudian S4, SKMBI, dan yang terakhir adalah BI-FAS. Nanti BI-FAS ini akan salah satu modernisasi dari SKMBI. Kemudian yang diselenggarakan industri. Ini ada PTB, penyelenggara transfer dana. Kemudian secara instrumen ada APMK, alat pembayaran menggunakan kartu. Dan yang terbaru adalah uang elektronik. Kemudian dari APMK ini kita tahu ada kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Sementara uang elektronik, uang server base, chip base, dan ada yang server base dibagi register dan unregister. Ini akan menjadi nanti keluar di tugas. Jadi mohon diperhatikan untuk slide ini. Ada pertanyaan? Ini menjadi penting karena ini sangat basic untuk mengerti sistem pembayaran secara umum. Apakah BI-FAS akan mengganggu SKMBI ke depan, Pak? BI-FAS bukan mengganggu SKMBI, tapi BI-FAS itu akan menggantikan SKMBI khusus transfer kredit. Kalau transfer debit masih berbasis kertas. Jadi BI-FAS ini salah satu modernisasi dari SKMBI. Kalau misalnya nanti udah semua, mungkin SKMBI-nya akan hilang ke depannya ya. Ya. Untuk transaksi non tunai yang diselenggarakan oleh industri itu nggak mencakup GPN nggak? Apa GPN bukan termasuk itu, Pak? GPN itu kan di kartu debit ya, jadi masuk di sini. Jadi GPN di kartu debit, jadi ini yang diselenggarakan industri. Oke, itu dari itu. Nah, saya mau mengajukan satu pertanyaan kepada Pak Apep. Apakah uang elektronik itu simpanan atau bukan? Jadi uang elektronik itu kalau kita lihat sebenarnya nature-nya sendiri, asal yang penting kita jangan terdikotomi dengan istilah simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tapi kalau kita lihat sebagai simpanan sebagai dana pihak ketiga yang disimpan di lembaga keuangan atau penyelenggara jasa sistem pembayaran, itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan simpanan. Malah sebenarnya kalau dilihat dari feature-nya itu sebenarnya lebih memungkinkan untuk teknologi digital saat ini. Dan sebenarnya dengan sifatnya yang mikro atau retail itu sebenarnya semua orang bisa, tidak cara dengan simpanan yang tanda kutip konvensional itu banyak biayanya. Jadi tidak membutuhkan anak-anak muda sekarang bisa uang elektronik. Jadi maksud saya sebenarnya mungkin dibalikin ke Panovi sebagai regulator, kedepannya seperti apa sehingga orang merasa secure kalau kita ngomong simpanan, kita ngomong giro, kan dijamin sama LPS tuh. Nah, gimana tuh menurut BI ke depannya supaya terjamin? Monggo. Oke, makasih Pak Fred. Masukannya bagus. Jadi memang pemahaman kami sebagai regulator, uang elektronik itu bukan simpanan. Beda dengan simpanan atau tabungan yang ada di bank yang kita mendapatkan imbal balik dalam bentuk bunga atau dalam bentuk bagi hasil ya. Tapi kalau uang elektronik itu tidak. Jadi tadi benar kata Pak Fred, apabila si penyelenggara uang elektronik itu kolaps, siapa yang menjadi penggantinya? Kalau di bank kan ada LPS ya. Nah, ini belum. Makasih Pak Pep.
Kita masuk ke inti dari pelatihan kita mengenai dokumen transfer dana dan transfer debit. Jadi dalam melakukan transfer dana itu kan prinsipnya adalah transfer itu bagaimana memindahkan dari rekening pengirim kepada rekening penerima, dari rekening saya kepada rekening Pak Pri. Itu gimana dan apa medianya. Jadi di sini ada di sini ada dua transfer dana, itu slip transfer. Jadi kalau teman-teman datang ke bank itu kan datang ke bank, ada disediakan formnya, kita mengisi transfer, saya mau transfer 1 miliar ke Pak Pri, saya isi nanti diserahkan baru ke kasir. Atau instrumennya kita memberikan langsung instrumennya transfer debit, bisa cek atau bilet giro. Jadi apa itu cek atau itu bilet giro, kita lihat ke ini. Nah, untuk cek jenisnya ini ada dua. Jadi cek berdasarkan jenis. Cek berdasarkan jenis itu cek atas nama. Jadi kalau cek atas nama, di dalam cek itu saya tulis nama Pak Mas Fikar. Nah, hanya sejumlah 1 miliar misalnya. Nah, hanya Fikar aja yang bisa mencairkan. Jadi Fikar bahwa Fikar datang ke bank, nunjukin identitas KTP. Nah, ini hanya Fikar. Kalau Pak Apep datang bawa cek atas nama Fikar, itu nggak bisa. Tapi ada solusi lain, cek atas unjuk. Ini tidak dicantumkan nama. Jadi hanya dicantumkan nominal aja, jadi siapa aja bisa mencairkan. Misalnya cek itu jatuh misalnya ya, Pak Pri nemu ada cek 1 miliar atas unjuk, ya Pak Pri datang ke bank mencairkan, masuk ke rekeningnya Pak Pri. Kemudian ada cek berdasarkan cara bayar, ada cek silang, kemudian ada cek perhitungan. Cek silang itu benar-benar ceknya dikasih garis silang. Kenapa? Ini sebagai salah satu feature security-nya juga cek silang itu ya. Kemudian cek perhitungan. Cek yang hanya dapat dibayarkan atas pemindah bukuan. Jadi cek perhitungan ini nggak bisa kita datang ke bank terus kita dapat uang tunai, itu nggak bisa. Jadi yang ini harus masuk ke rekening. Jadi kita ngasih, nah ini yang dikeliringkan cek perhitungan, jadi masuk ke rekening. Kemudian untuk bilet giro, jadi bilet giro itu hampir sama dengan cek, tapi kalau bilet giro itu harus punya rekening. Pertama, syarat formalnya nama bilet giro dan nomor bilet giro. Kemudian ada nama bank tertarik, nanti ada contoh cek itu apa, bilet giro itu seperti apa. Kemudian berita yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahkan sejumlah dana atas beban rekening giro penarik. Nah, ini dipenuhi oleh bank tertarik saat pencetakan bilet giro. Kemudian nama dan nomor rekening penerima. Jadi di giro itu kita tulis nama Pak Pri, rekeningnya di bank mana, itu kita tulis jumlahnya berapa. Ini harus angka dan huruf harus sama, antara misalnya 1.500.000 rupiah. Nah, secara hurufnya juga harus ditulis 1.500.000 rupiah. Kemudian ada nama bank penerima, ada tanggal penarikan, tanggal efektif, nama jelas penarik dan tanda tangan penarik. Nah, misalnya unsur salah satu ini tidak terpenuhi atau yang salah, itu giro itu bisa ditolak untuk dikembalikan lagi kepada si pengirim giro. Jadi salah satunya tidak memenuhi, ya tidak memenuhi syarat formal. Ini contoh yang tadi yang transfer kredit menggunakan slip transfer. Jadi misalnya saya datang ke Panimbang, saya mau kirim uang ke Pak Apep. Nah, ini boleh Pak Apep nomor rekeningnya berapa, beritanya apa untuk uang kuliah misalnya ya, sejumlah berapa. Nah, sejumlah berapa bisa secara tunai atau motong rekening saya di bank Panin ya. Dan saya misalnya punya rekening di bank Panin, nah, saya kirim 1 juta ke Pak Apep banknya di BCA, nah, potong 1 juta rekening saya untuk Pak Apep di BCA, nanti ada ongkosnya. Ini sama hampir semua metodenya seperti ini. Infrastrukturnya apa yang dipakai? Itu tadi kita kembali ke slide yang ini. Makanya ini menjadi penting. Saya karena ngirim ke Pak Apep 1 miliar harus pakai, mau nggak mau harus pakai ADBS. Tapi kalau saya mau ngirim ke Pak Apep 500 juta harus pakai SKN.
Tapi di bawah 250 juta bisa menggunakan IFAS. Nah, ini contoh dokumen transfer kredit. Ini yang cek tadi yang disampaikan di slide sebelumnya. Kalau cek itu atas bisa, ini ada tulisan cek. Ini yang paling penting adalah benar-benar kalau cek itu ada tulisan ceknya. Kalau bilet giro ada tulisan bilet gironya, ada nomor ceknya berapa, atas yang bayarlah kepada yang tadi misalnya saya mau tulis buat pick-up, jadi hanya pick-up aja yang bisa mencairkan cek ini. Tapi misalnya saya nggak isi, ya siapa aja bisa mencairkan. Ini rekening si pemilik cek, namanya Tri Sarjono, nomor rekeningnya sekian, nanti ada biaya meterainya. Ini contoh, ini meterai masih lama 3.000, sekarang 10.000. Kemudian untuk giro juga sama. Jadi kalau giro itu diberikan kepada tanggal berapa. Jadi bisa aja gironya tanggal sekian, 23 Januari, tapi saya gironya mau dicairkan 23 Februari. Jadi karena di rekening saya baru ada uang 23 Februari gitu. Nah, ini bisa jadi ternyata 23 Februari uang saya nggak ada, nah gironya ditolak. Inilah yang nanti mungkin ke proses berikutnya masuk ke daftar hitam nasional. Oke. Supervisi dengan teknik evaluasi. Jadi inti dari kita pelatihan ini bagaimana kita mensupervisi perintah transfer dana dan transfer debit, apa-apa aja yang yang kita harus checklist ya. Pertama, dari perintah transfer dana kita harus cek apakah nama pengirimnya ada, nama penerimanya ada, nomor rekening pengirim, nomor rekening penerima, nama bank penerima, jumlah dana yang ditransfer, dan tanggal perintah transfer. Kemudian dari debit juga sama, nominal penarikan, nomor rekening penarikan, nama pemilik rekening penarikan, rekening penerima dana, dan nama penerima dana. Ini salah satu langkah sederhana untuk melakukan supervisi. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Pak Novi, Waktu kita masih lama kan? Sekitar 3 menit tadi, Pak. 3 menit, oke. sedikit aja Pak Novi, tadi karena kita ngomong digital mulu nih ya. Nah, ke depan itu mau diapain tuh cek BG? Apakah mau digitalisasi atau mau kita buang ke tempat sampah? Gimana tuh? Pertanyaan Pak Pep bagus. Kita semua tahu sekarang sudah zamannya digital, apalagi tidak tadi di depan sudah zamannya metaverse gitu ya. Nah, cek dan BG ini masih berbasis kertas. Menurut saya, mungkin kalau dihilangkan agak susah ya, bukan nggak bisa, agak susah. Tapi berkurang iya. Dan itu memang proses cek BG sekarang dengan adanya digitalisasi gitu ya, itu sudah mulai berkurang. Tapi definisi cek dan BG itu ada di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ya, nanti mungkin akan mati dengan sendirinya. Dan rata-rata yang pakai cek BG itu adalah perusahaan-perusahaan besar ya. Kalau kita perorangan udah mungkin angkatannya Fikat nggak tahu cek BG itu seperti apa. Gitu Pak Pep. Oke, makasih Pak Men. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, ini kesimpulan. Jadi setelah pelatihan ini kami berharap bahwa teman-teman bisa dapat menjelaskan dokumen terkait tadi transfer dana dan transfer kredit, transfer debit seperti apa. Kemudian teman-teman dapat menjelaskan cara mensupervisi kegiatan pemrosesan transaksi transfer dana dan transfer kredit. Kayak tadi itu yang harus dicek poin-poinnya seperti apa aja. Ini ada tugas, bukan tugas ya, aplikasi ya. Mungkin saya mau ke Vika, kira-kira pemrosesan transfer dana selain transfer kredit atau dokumentasi transfer apa aja? Untuk yang kondisi saat ini ya Pak ya? Ya. Pemrosesan transfer dana, mungkin kalau tadi dari slide yang disampaikan, BIFAS juga termasuk nggak ya Pak? Iya, termasuk. Termasuk ya Pak? Tapi itu kan infrastrukturnya ya. Ya. Infrastruktur. Oke. Ini ada tugas buat teman-teman, ada evaluasi. Nanti saya bagikan tugasnya. Ada pilihan ganda, ada 3 gampang aja kok ini. Kemudian juga ada esainya. Nanti bisa di email ke saya, tadi di emailnya juga ada kan, saya cantumkan. Kemudian ada tugas tambahan nih. Ini dikumpulkan 2 hari di email juga ke saya. Layanan sistem pembayaran retail terbaru dari Bank Indonesia. Silakan teman-teman cari
dari medsos atau dari internet. Yang tadi saya sudah omongkan, dan ini banyak dan bedanya dengan yang sekarang itu apa? Oke, terima kasih. Jangan malu dengan kegagalan, belajar darinya, dan kita mulai lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.